Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya di Jag Channel, Jag-Jagnya ulasan investasi saham. Teman-teman, untuk ulasan tanggal 14 April 2021 ini kita melihat kembali ke perdagangan kemarin. IHSG ditutup melemah sebesar minus 21,13 poin ya, atau 0,36% ya teman-teman, menuju ke level 5927 pada perdagangan hari Selasa kemarin 13 April 2021. Sepanjang perdagangan tersebut tercatat ada 175 saham yang menguat, 313 saham turun, dan 153 saham yang tidak bergerak ya. Kalau kita lihat udah 3 hari ini ya, IHSG ini dia Jumat turun, dia mencoba naik tapi tutupnya di bawah ya. Terus kemarin hari Senin dan ini hari Selasa ya, posisinya turun 3 hari berturut-turut sebesar minus 144,3 poin atau 2,38%. Jadi kalau melihat di sini, ini kan posisi kemarin sempat terendahnya IHSG sempat 5883 tapi tutup di 5927 ya teman-teman. Jadi ada pembalikan dulu gitu kan posisinya dari posisi terendahnya gitu kan ya. Jadi ada kemungkinan hari ini technical rebound gitu kan, seiring dengan penguatan Edo sebesar 0,28% dan beberapa komoditas gitu kan yang bisa mendorong rebound, technical rebound di kita gitu kan untuk IHSG-nya gitu kan. Kalau kita melihat dari sisi nilai tukar rupiah sih sebenarnya kita masih tertekan ya, masih ada capital outflow gitu kan. Nilai tukar rupiahnya ke posisi di atas 14.600-an gitu kan ya. Tapi kita melihat dari sisi teknikal untuk IHSG ya, ada kemungkinan IHSG ada technical rebound, tapi jika ia turun pun masih di posisi tahanan antara 5860-an ya teman-teman, yang masih di sini 5860. Paling ininya sih kelihatannya masih ada tahanan di posisi Bollinger bawah gitu kan ya. Terus saham-saham apa aja yang bisa diperhatikan gitu kan. Nah untuk IHSG sendiri posisinya technical rebound antara di 6013-an ya. Di sini atasnya 6013 di posisi resist EMA 10-nya dia gitu kan. Di bawahnya posisinya 5860 gitu kan. Gitu mungkin pergerakan IHSG antara di atas 6013, bawahnya masih di 5860 ya. Oke, kita lihat beberapa saham yang masih bisa kita lihat adalah BJBR, Bank Pembangunan Jawa Barat Banten ya teman-teman. Kita melihat dari di sini ya, si BJBR masih berhasil walaupun 3 hari berturut-turut kita turun, tapi dia masih di atas MA5-nya gitu kan. Kemarin tertingginya di 16, turun lagi antara 16.10 tutup 16 lagi gitu kan, turun 15.85 nih. Nah untuk range-nya menurut saya antara di 15.85 sampai tertingginya adalah 16.60 ya, di resist Bollinger Band atas ini gitu kan. Range-nya di sini, tapi tuh di bawahnya di antara 15.85 ya. Jadi kalau turun 15.85 ya boleh coba ikutan gitu kan. Atasnya antara 1660. Jadi antara ini mungkin kisaran di sini saja ya.
di 1585 sampai 1660 untuk BJBR ya teman-teman ya. Masih cukup menarik gitu kan, masih bisa diperhatikan. Berikutnya adalah ERA. ERA sendiri posisinya untuk kemarin sempat di bawah EMA 10 gitu kan. Tapi dia pas terakhir dia bisa naik di atas EMA 10-nya dia ya. Kembali menguat di atas EMA 10-nya. Ini yang warna hitam, dan sempat menyentuh MA 25-nya dia, tapi tidak berhasil, dia turun kembali di bawah MA 25-nya ya. Tapi sudah di atas MA 10. Ini udah cukup lumayan menarik ya secara teknikalnya gitu kan. Jadi trading untuk ERA sendiri di kisaran antara kita melihat low-nya itu adalah kemarin di 500 gitu kan, dan tertingginya di 525 ya. Kalau saya melihat ada kemungkinan bisa ke sini teman-teman, ke MA 50-nya dia ya, antara 540-an ya, 540. Jadi jika dia mencoba turun ke 500-an gitu kan, 500 ya, mungkin menurut saya sih menarik untuk tes coba buy gitu kan, coba beli gitu kan di antara area 500 sampai 540 ya di sininya ya, 540 di resistnya ya, resist MA 50-nya gitu kan. Jadi range-nya antara 500 sampai 540 untuk trading antara di situ ya. Itu teman-teman yang bisa diperhatikan untuk ERA ya. Berikutnya ada Tebig ya. Tebig ini posisinya kemarin cukup lumayan banyak naiknya, tapi dia sudah break gitu kan, dari posisi sebelumnya 2130 tutup hari sebelumnya itu Senin, Selasa dia naik lebih banyak 2360 ya. Jadi dia udah ngebreak posisi Bollinger Band atas dan tutup di atas ya. Nah, dengan volume juga cukup lumayan menguatnya, cukup bagus, volumenya besar sekali gitu kan. Sudah di atas rata-rata 20 hariannya gitu kan untuk Tebig ini. Jadi bisa diperhatikan jika Tebig posisi masih mendekati antara 22 atau turun misalnya antara 2240 gitu kan. Itu menurut saya bisa diperhatikan gitu kan. Nah, cuma posisi untuk kisaran kalau mau coba trading itu masih antara 2360 ini sampai 26, berikutnya adalah 2610 ya teman-teman. Kalau lihat dari technical ya, itu bisa sampai ke sini. Nah ini dulu teman-teman. Sebenarnya dia ada resistnya kan ya, kita melihat range-nya sih kalau misalnya dia masih kenceng untuk naik ya, coba kita bisa trading antara 2360 sampai posisinya di area ini ya, 2610 ini nih, 2610 sampai 2690 atau 27-an kurang lebihnya ya, 27 lah gitu kan, antara di situ. Kalau dia break 2610 juga berarti arahnya 27 gitu kan, kalau saya perhatikan gitu kan. Jadi cuma yang kita kita lihat dulu gitu kan kondisinya, apakah dia breaking lagi di atas 24 atau dia turun. Kalau turun kita tunggu posisi antara di sini ya, di 2340-an aja gitu kan, 2340. Tapi kalau dia mulai ngebreak kembali gitu kan ya, 2340 pas ya, di sini ada support di 2340-nya dia gitu kan. Kita lihat di sini nih, ini ada support 2340-nya pas 2340. Tapi kalau dia bergerak up naik ya, kita mau nyoba trading 2360 atau di atasnya sedikit gitu kan, tidak masalah. Resistnya posisinya ada di 2610 teman-teman gitu kan, 26 lah bahasa antara di situ ya. Kalau secara ininya masih bisa diperhatikan gitu loh.
Terus berikutnya setelah tebik ada Same ya. Same juga kemarin sempat naik turun. Nah, kemarin sempat menyentuh level EMA 10-nya, tapi tutupnya berhasil di atas Bollinger atasnya ya, Bollinger Band atasnya gitu kan, di 560. Jadi kalau dia posisinya cukup lumayan kuat, boleh coba ikutan tradingnya gitu. Tapi kalau enggak, coba masuk di posisi 540 ya teman-teman. Kalau mau nunggu 540 boleh gitu kan, 540. Dan resistnya berikutnya kalau dia break sih antara kisaran di 580 ya, di sini ya 580 ada. Mendekati 590-nya ini kalau secara ininya ya, kalau dia main bergerak ke atasnya sih 590-an gitu kan. Jadi kalau mau nunggu 540 range-nya antara situ sih, 540 sampai 590 teman-teman ya. Melihat dari teknikalnya untuk Same gitu kan. Berikutnya ada Bevin ya, yang sudah mulai bergerak kemarin itu gitu kan, bergerak up. Dia berhasil kemarin tutup di hari sebelumnya Senin, tutup di bawah EMA 10-nya dia. Setelah dia naik 2 hari, terus 2 hari kemudian dari Jumat Senin itu turun. Nah, tapi hari Selasa kemarin dia berhasil membalikkan sampai di atas MA 25-nya. Jadi ada kemungkinan Bevin untuk up kembali gitu kan, naik ke arah resist Bollingernya, yaitu 780 ya teman-teman ya. 780 areanya di situ ada resistnya ya, 780. Ada kemungkinan dia akan mencoba kembali ke arah 780-nya. Kemarin tutup di 720 di atas MA 25-nya dia ya. Jadi arahnya untuk Bevin, kalau mau coba, andai kata Bevin hari ini bergerak up, kalau teman-teman mau coba boleh masuk antara 720. Nah, range atasnya di 780 ya. Kalau mau coba perhatikan itu. Walaupun emang kemarin volume belum begitu banyak gitu kan, tapi kita coba lihat dulu. Tapi kalau mau coba nunggu, paling antara di 710 teman-teman ya, 710 nggak banyak di situ. Ada kemungkinan tahanan antara di Bollinger tengahnya dia itu ya, di Bollinger tengah 710 ya gitu. Jadi antara range-nya 710 sampai 780 di sini untuk Bevin. Jadi itu teman-teman yang masih bisa yang bisa saya ulas untuk hari ini, untuk tanggal 14 April 2021, yang mungkin bisa membantu Anda dalam arah investasi Anda gitu kan, sebagai bahan pemikiran Anda di pasar saham ya, pasar saham yang mungkin sekarang masih volatil sekali ya pergerakannya gitu kan. Nah, untuk tanggal 14 ini ada kemungkinan technical reboundnya gitu kan. Jadi perhatikan jika teman-teman mau membeli saham, melihat secara teknikal untuk sementara ini ya gitu. Sekali lagi saya ingatkan, ulasan-ulasan ini hanya ulasan yang mungkin sebagai ulasan untuk mengarahkan Anda dalam investasi, bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual saham gitu kan ya. Itu mungkin teman-teman, semoga ulasan ini bermanfaat untuk Anda. Semoga Anda sehat selalu, salam cuan selalu untuk Anda ya, untuk kita semua gitu kan ya. Itu teman-teman. Oke, terima kasih, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.